Oke, kita lanjutkan untuk kalau tadi kuliah teori, sekarang kita praktikum ya. Nah, ini modul yang teman-teman nanti bisa download di psikologi untuk bantuan dalam mengerjakan ini ya, praktikum stek hari ini seperti itu. Nah, ini kurang lebih di teori tadi sama, nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk uh, isi dalam modul ini dipelajari dan diikuti nanti dalam ini latihan yang ada dalam modul ini. Nah, ini lebih lengkap daripada di teori tadi, nanti teman-teman bisa gunakan, bisa baca lebih ini ya, lebih detail lagi. Tapi kita langsung masuk dalam tutorial di kode blok seperti itu. Nah, di sini nanti di akhir ada latihan, teman-teman bisa kerjakan ya, ketik di kode blocksnya, ikuti seperti itu. Nanti apakah bisa berhasil sukses untuk mengeluarkan ini ya, program stacknya, nanti dikerjakan, nanti bisa diuji seperti itu. Nanti kalau ada kesalahan, ada error, bisa dicari di mana letaknya sampai berhasil seperti itu. Nanti juga terakhir ada tugas. Nah, nanti ada tugasnya, bisa dikerjakan masing-masing ya. Nanti programnya untuk tugasnya membuat program untuk membalik kata. Jadi misalnya katanya dimasukkan aku, dibalik jadi UK seperti itu. Nah, nanti silahkan dibuat programnya, bisa cari di mana aja ya referensinya, bisa di internet, di buku, atau bisa cari-cari di sumber-sumber yang terpercaya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke kode blocks. Nah, ini yang pertama dalam kode blocks, kita pasti ingat ya deklarasi dari headernya. Nah, di sini digunakan iStream, stdio.h, ponyo.h, windows h, dan ada define max stack. Di sini ada 4 seperti itu. Nah, kemudian pastikan untuk pengguna kode blocks kita menggunakan fungsi ini, using namespace std seperti itu. Kemudian kita deklarasikan struct-nya ya, di stack, kita menggunakan struct tapi namanya stack. Ada integer top dan float datanya untuk tipe data yang digunakan. Nah, di sini sudah ini ya, diikuti saja seperti biasanya yang di program-program lainnya. Nah, ada fungsi is full, is empty. Nah, sudah ada di sini, dia tipe datanya menggunakan bool ya, seperti itu. Dan ada handlingnya untuk maksimum dan lain-lain ya. Kemudian juga ada di is empty. Nah, kalau ada stack penuh, maka ada handling stack penuh seperti itu. Juga kalau ada data kosong, maka outputnya adalah data telah kosong. Nah, itu yang digunakan adalah SMT. Nah, di sini juga ada kita gunakan cout, data yang terambil adalah data keberapa seperti itu. Ini untuk melakukan pop seperti itu ya, untuk pop. Jadi ada handlingnya, di mana yang data yang diambil, kita gunakan fungsi seperti ini gitu. Kemudian jadi fungsi decrement ya, atau pengurangan, di sini ada dituliskan. Nah, itu digunakan untuk pop seperti itu. Di sini ada void print ya, untuk menampilkan data yang ada, berapa stack yang ada, dan clear untuk menghapus stack yang diisi gitu ya, atau di dalam isinya. Nah, ini untuk tampilan menunya kita gunakan seperti ini. Ini campuran ya, bisa menggunakan C udah juga C++ seperti itu. Ini ada push, stack, kemudian pop, cetak, bersihkan, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini kita gunakan beberapa hal, misalnya pop ya, apakah mau ulang ya atau tidak seperti itu. Jadi konsep-konsep yang handling yang itu memberikan pilihan kepada pengguna agar setelah program selesai itu ada ini lagi langkah lagi gitu ya, tidak mandek ya, tidak buntu seperti itu. Nah, ini juga ada untuk penggunaan data yang akan disimpan di stack, itu diberikan seperti ini ya, opsi gitu ya, atau informasi data yang akan disimpan di stack bla 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 seperti itu. Nanti disimpan di sini, di dalam DTA ini seperti itu. Nah, kemudian
selanjutnya kita lakukan juga menu ya. Ini untuk kembali lagi, kalau misalnya menunya dipilih 3, kembali lagi seperti itu ke menu yang sesuai dengan nomornya. Kemudian juga lain-lainnya bisa kita pelajari sendiri. Nah, teman-teman nanti silahkan ketik untuk program ini ya, nanti bisa dibaca di modul. Untuk baris programnya nanti dicoba di rumah apakah berhasil atau tidak. Kalau ada kesalahan silahkan dicari ya ininya kesalahannya agar bisa ketahuan seperti itu. Ini konsep untuk implementasi single stack ya, single stack dulu seperti itu. Coba kita build. Kemudian kita run. Nah, misalnya seperti ini menu stack ya. Pertama kita push dulu, data yang simpan stack misalnya 3. Nah, kemudian cetak stack. Nah, gitu sepertinya. Mau ulang atau tidak ya. Nah, misalnya push lagi, data yang akan disimpan di stack misalnya 2. Nah, kemudian cetak stack. Nah, ada 3 dan 2 seperti itu ya. Kemudian satu lagi misalnya push, kita masukkan 6. Nah, kita cetak. Nah, 3, 2, 6. Kita ulangi, kemudian kita pop. Nah, data yang terambil adalah ke-6. Jadi yang terakhir kita masukkan tadi akan diambil seperti itu. Kita kembali cetak. Nah, tinggal 2 datanya seperti itu. Kemudian kita bersihkan. Nah, bersihkan. Coba kita masuk lagi, cetak. Nah, data sudah kosong gitu ya. Jadi teman ini belum ada handling untuk informasi bahwa data telah kosong seperti itu, atau belum tereksekusi dengan baik seperti itu. Nanti teman bisa olah, bisa berkreasi sendiri untuk pengolahan program sederhana ini. Bisa dikembangkan sendiri, tidak harus persis ya. Yang penting isinya dan langkah-langkahnya itu mencakup dalam kaidah stack yang sudah kita bahas di awal tadi seperti itu ya. Nah, ini juga bisa ditambahkan pilihan misalnya exit ya. Belum ada pilihan exitnya, bisa ditambahkan sendiri. Ini kalau menggunakan wait ini cuman ini ya, kembali ke running time-nya seperti itu. Nah, ini kita tinggal harus ketik sekali lagi baru dia keluar seperti itu. Nah, itu untuk tutorialnya hari ini. Teman-teman bisa langsung ketik ya di modul. Nah, bisa diketik langsung, bisa ditambahi, bisa dikreasikan dengan pemahaman teman-teman untuk menambahkan apa, misalnya dirapikan, dirubah bentuknya. Nah, silahkan ditambah fungsi-fungsi yang belum lengkap dalam tutorial ini seperti itu. Nah, silahkan teman-teman berkreasi, dan juga nanti kalau sudah jangan lupa ada tugas yang harus dikumpulkan. Nah, tugasnya seperti ini. Nah, contoh tugasnya adalah misalnya seperti ini. Nah, dia adalah sebuah program membalik kata dengan stack ya. Nah, misalnya masukkan ini outputnya, output dari tugasnya. Teman-teman silahkan buat source code-nya ya, baris kodenya seperti itu, kumpulan kodenya. Kita masukkan katanya adalah aku misalnya ya, seperti dengan di tugas. Nah, kata yang masuk adalah aku. Kemudian kita balik kata. Nah, hasilnya di atas bisa lihat kata setelah dibalik UK seperti itu. Nah, itu adalah hasil dari program membalik kata dengan stack seperti itu. Jadi stack itu bisa digunakan untuk membalik kata. Karena apa? Karena dia bisa mengeluarkan data yang masuk terakhir kali itu dikeluarkan pertama gitu ya, bisa dibalik gitu ya posisinya gitu. Nah, ini bisa digunakan kalau teman-teman memahami logika dan alur bekerja dari program dan logika dari stack tersebut gitu. Oke, silahkan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Bisa cari referensi di mana saja. Yang penting tugasnya sesuai dengan apa yang sudah ada di modul tadi gitu. Nah, silahkan berkreasi sebaik mungkin. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.